Shalom kekasih Tuhan, selamat pagi. Firman Tuhan di dalam kitab Ayub pasal 42, ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu." Kekasih Tuhan, apa sebenarnya maksud dari pernyataan Ayub ini? Apakah memang sebelumnya Ayub belum pernah mendengar tentang Allah? Belum pernah mendengar suara Tuhan atau perkataan Tuhan? Bukankah Tuhan sudah berkata terkait dengan Ayub, bahwa Ayub itu adalah orang yang takut akan Tuhan, orang yang benar, orang yang saleh, dan menjauhi kejahatan? Bagaimana mungkin orang yang belum pernah mendengar tentang Tuhan? Bagaimana mungkin orang yang belum pernah mendengar tentang kebenaran Tuhan, belum pernah menerima kebenaran Tuhan di dalam hidupnya? Ia bisa hidup benar, ia bisa takut akan Tuhan, dan menjauhi segala yang jahat di dalam hidupnya. Tidak ada orang yang bisa takut akan Tuhan, yang bisa menjauhi kejahatan dan hidup di dalam kesalehan yang benar, kalau ia belum pernah mendengar Tuhan atau belum pernah mengenal Tuhan dan kebenarannya. Karena itu kekasih Tuhan, bagaimana kita memahami pernyataan Ayub ini, dan di mana pernyataan Ayub ini harus kita tempatkan? Kekasih Tuhan, tentu saja pernyataan Ayub ini terkait dengan penderitaannya, di mana melalui pernyataan ini kekasih Tuhan, Ayub mengakui bahwa di dalam penderitaannya atau ketika ia mengalami penderitaannya, ia cenderung mendengar apa kata orang, baik terhadap penderitaannya maupun terhadap Tuhan yang diyakininya mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam hidupnya. Dalam kitab Ayub pasal-pasal sebelumnya kita bisa membaca, setelah penderitaannya yang sangat besar itu, Ayub memanggil teman-temannya dan berdiskusi dengan mereka, mendengarkan terus apa kata mereka tentang penderitaan yang terjadi di dalam hidupnya. Sebagai akibatnya kekasih Tuhan atas penderitaannya, memang Ayub tidak mendengar Tuhan, tidak mendengar suara Tuhan. Kekasih Tuhan, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Jelas sekali kekasih Tuhan, kisah ini hendak menegaskan kepada kita apa yang kita lakukan dan kepada siapa kita membuka telinga kita saat-saat kita sedang mengalami persoalan, sedang mengalami penderitaan di dalam hidup kita. Apakah ketika kita mengalami persoalan, ketika kita mengalami penderitaan, telinga kita hanya kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita? Apakah ketika kita mengalami pergumulan yang berat, kesusahan yang berat, telinga kita buka kepada Tuhan atau tidak? Banyak orang kekasih Tuhan yang di dalam penderitaannya cenderung membuka telinganya kepada perkataan-perkataan manusia. Ketika sakit, yang diterima, yang didengar, telinganya dibuka hanya kepada apa kata dokter. Ketika dokter berkata tidak ada lagi harapan, ia menjadi putus asa. Kekasih Tuhan, sekali lagi, mari belajar untuk membuka telinga kita hanya kepada Tuhan atas segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita. Terlebih atas penderitaan, atas kesusahan dan pergumulan di dalam hidup kita. Hanya ketika kita membuka telinga bagi Tuhan, kita akan menemukan jawaban Tuhan, dan bahkan kita akan menemukan jalan keluar atas setiap persoalan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.